Nah, beda lagi jika kita menentukan ukuran sampel menurut G. Jadi ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan desain penelitian digunakan. Jadi nanti di metode penelitian kalian akan belajar tentang jenis-jenis penelitian dan rancangan penelitian. Nanti ada rancangan penelitian menggunakan deskriptif, kemudian menggunakan korelasional, ex post facto, eksperimen, dan seterusnya. Pun juga kalian akan belajar tentang jenis penelitian, ada 3, kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Nah, nantinya ini sedikit menyinggung dari materi metode penelitian tersebut. Kalau misalkan kita pakai deskriptif, itu yang digunakan 10% populasi dan populasi relatif kecilnya minimal 20%, seperti itu. Jadi ketentuannya nanti bisa dibaca ya, ada deskriptif korelasional juga, ada ex post facto, dan terakhir eksperimen. Biasanya pakai 15 subjek per kelompok kayak gitu. Kemudian ada kutipan dari Gay dan Deal di tahun 92 bahwa penelitian deskriptif korelasional ini paling sedikit 30 elemen populasi. Kemudian untuk kausal, perbandingan kausal ada 30 elemen per kelompok. Dilanjutkan oleh ex post facto ada 15 subjek per kelompok, dan terakhir eksperimen 15 elemen per kelompok. Yang sering digunakan di sipil sendiri, sipil itu cenderung untuk penelitiannya lebih ke eksperimen dan deskriptif. Jadi ranahnya masih di jenis rancangan penelitian, dan jenis penelitiannya masuk di kuantitatif kayak gitu. Oke. Nah, ini saya mengambil dari Roscoe di tahun 75. Sebaiknya antara ukuran sampel itu di antara 30 sampai 500 elemen. Ada yang sampai 500 jika pakai sampel. Ini berarti sekitar 5.000 atau sampai 10.000 populasi gitu. Nah, untuk perhitungannya biasanya rentangannya sekitar itu. Kalau lebih dari itu nantinya terlalu besar sampelnya, jadi untuk pelaksanaannya juga susah. Jadi kita sebagai peneliti juga pintar-pintar untuk menentukan gitu ya, menggunakan rumus yang mana yang sesuai. Nah, untuk si Roscoe ini penelitian eksperimen yang sederhana dengan pengendalian ketat, biasanya dia pakai 10 sampai 20 elemen. Jadi kalau misalkan ada 50 populasi, pakainya sekitar 10 sampai 20 sampel. Nah, kita masuk ke rumus. Ini ada beberapa rumus dan contohnya. Kalau misalkan kita menggunakan rumus Lofin ini kita pakai N sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali lambda kuadrat. Oke, untuk contohnya kita misalkan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja PT Karyawan Cucak Rowo misalkan. Nah, di PT tersebut ada 130 orang karyawan dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%. Jadi berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Jadi dari 130 orang karyawan itu sebagai populasi mau kita ambil sebagai sampelnya dengan jumlah 98, ditemukan 98,11. Kalau kita mau membulatkan, jadi kalau misalkan fokusnya ke orang itu kan setengah enggak ada ya, jadi harus dibulatkan. Kalau 98,11 berarti kita pakai 98, namun kalau lebih dari angka 5, misalkan 0,5 sekian gitu, kita bulatkan aja jadi 99. Seperti itu ya. Nah, 130 ini populasinya, berarti N besar ini sebagai populasinya ya. Kemudian untuk lambdanya ini ya itu sebagai tingkat kesalahannya gitu. Nah, tingkat kesalahannya kita pakai taraf kesalahan 0,05. Soalnya kalau kita pakai 0,01 itu terlalu terlalu benar untuk penelitian yang menggunakan taraf kesalahan yang paling sedikit. Itu contohnya di
di kesehatan kayak gitu. Biasanya di kesehatan dia pakai 0,01. Namun untuk di sipil kita pakai 0,05. Nah, ini contoh lagi terkait rumus Lovin. Rumusnya sama, cara pengerjaannya juga, namun ini saya tentukan taraf signifikansinya. Ada yang pakai 0,05 dan ada yang pakai 0,1. Pun juga ini ukuran sampelnya yang berbeda. Jadi saya mengeluarkan bukan ukuran sampel ya. Jadi penggunaan sesuai dengan stratanya ini saya tentukan bahwasanya ada 25% sampai 20% yang digunakan dari satu populasi tersebut. Jadi ada N1000, nanti kalau yang berpendidikan SMA saya hitung pakai 25%-nya, 15% untuk diploma, 40% untuk sarjana, 20% untuk magister, dan pakai taraf signifikansi 0,5. Nah, untuk pengerjaannya nanti seperti ini. Jadi kalau ditanya ukuran sampelnya, totalnya ini tinggal di total 72 sampai 56 ini tinggal dijumlahkan. Ini untuk rumus Isaac dan Michael. Jadi di awal tadi ada rumus Lovin, kemudian ada rumus Isaac dan Michael. Prinsipnya sama, hanya simbolnya saja mungkin beda. Oh maaf tadi alfa ya, bukan lambda. Kalau lambda ya rumusnya yang ini. Oke, ini penggunaan untuk rumus Isaac. Jadi ada beberapa ketentuannya kalau di Isaac sendiri. Misalkan akan mengambil 140 sampel. Nah, untuk taraf kesalahannya kita bisa pakai 1%, itu bisa nantinya dipakai 116, kira-kira seperti itu. Kalau taraf kesalahannya semakin bertambah, berarti responden sampel yang digunakan itu semakin berkurang. Itu prinsipnya untuk penggunaan rumus Isaac. Nah, untuk Taro Yamane ini sedikit sama yang rumus Slovin tadi, namun bedanya ada di sini ya, ditambah 1. Kalau yang tadi kan untuk rumus Slovinnya nggak tambah 1. Oh, ya sama. Maaf, sama, hanya tempatnya yang beda ternyata. 1 tambah N kali alfa. Kalau yang ini ya pakai D, alfanya tadi D, presisi yang ditetapkan. Ada lagi nanti rumus Wibisono jika jumlah populasi tidak diketahui, tidak terdefinisikan ya berarti ya. Nah, nanti bisa pakai rumus ini. Ini ada rumus Sugiono. Rumus Sugiono ini yang sering dipakai ya selain rumus Lovin, karena menurut teman-teman yang pakai ini sih katanya lebih mudah. Tapi menurut saya ya sama saja. Nah, ini teknik sampling. Jadi teknik sampling sendiri itu dibagi dua. Yang pertama probability sampling dan non-probability sampling. Nah, untuk probability sampling itu ada 4, ada simple random sampai di cluster sampling. Sedangkan untuk non-probability samplingnya diawali dari sampling purposive dan berakhir di snowball sampling. Apa sih probability sampling? Nah, probability sampling itu suatu metode pemilihan ukuran sampel di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi kalau kita menentukan pakai probability sampling berarti peluangnya sama. Nah, tetapi semakin besar populasi akan semakin sulit. Jadi probability sampling ini cirinya peluangnya sama, kriterianya sama, namun populasinya tidak boleh terlalu besar. Kalau sampai besar sampai puluhan ribu sampai ribuan, dia akan sulit untuk menghitungnya. Beda dengan non-probability sampling. Jadi untuk non-probability sampling ini pengambilan sampel dengan membuat semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi untuk yang non-probability sampling sendiri itu ada kriteria yang tidak terdefinisi, gitu. Jadi dia belum tentu memiliki peluang yang sama. Nanti kalau peluangnya tidak sama, misalkan ada
yang contoh mangga tadi ya, ada jenis mangga gadung misalkan, ada jenis mangga golek misalkan. Nah, seperti itu bisa pakai non probability sampling. Namun kalau pakai probability sampling berarti kita harus pakai jenis mangga yang kriterianya sama. Nah, selanjutnya besar peluang anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui. Dan yang terakhir, akibat tidak menghitung besarnya error dalam estimasi terjadi karakteristik populasi. Jadi populasinya nanti akan masih ada tahapan untuk menghitungnya lagi. Jadi non probability sampling ini agak ribet. Kemungkinan ini diakibatkan gara-gara banyaknya peluang dan juga banyaknya jumlah populasinya yang digunakan. Jadi ada beberapa syarat-syarat yang ditentukan untuk karakteristik populasi kemudian disampelkan. Jadi populasinya perlu dikarakteristikkan dan kemudian baru disampelkan. Nah, ini yang terakhir ada tugas untuk kalian, jelaskan dan beri contoh jenis probability sampling dan non probability sampling. Jadi tadi kan ada cluster sampling, snowball sampling, kemudian ada apa lagi tadi banyak ya, ada 9 sampai. Nah, ini nanti silakan coba kalian jelaskan, kemudian kalian beri contohnya, gitu ya. Oke, silakan yang ingin bertanya. Silakan yang mau bertanya terkait populasi dan sampel. Untuk materi ini sudah saya share juga di Google Classroom. Jika teman-teman mau ikut baca juga, silakan. Ada di Google Classroom dan absennya juga sudah saya taruh di Google Classroom. Silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan. Yuk. Jadi itu ya, sedikit nge-refresh pelajaran terdahulu. Cuma bedanya mungkin untuk di SPSS-nya ya, teman-teman masih awam mungkin mendengarkan istilah SPSS. Tuh, jadi SPSS itu software nantinya bisa digunakan untuk menghitung populasi dan sampel daripada kita menghitung dengan manual kayak gitu. Yuk silahkan, ada yang ditanyakan untuk teman-teman? Tidak ada? Ya Bu, tidak ada Bu. Ini screen-nya rata-rata kok atap ya? Pada kemana ya? Ini teman-teman kemana sih? Nah, tak kira tidur. Yuk, nggak ada? Oke, baik. Oke, sambil sambil jalan nanti bisa ditanyakan via WhatsApp grup ya. Oke, untuk tugasnya sudah saya berikan di Google Classroom. Nanti materi dan tugasnya sudah saya berikan di Google Classroom dan jangan lupa absen ya. Oke, saya cukupkan kali ini. Nanti bisa disambung di WhatsApp grup ya. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang, Bu.